Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fauzan Nur, Uswatun Hasanah, Maulina Adianti, Rahmawati, Hamidah, Indah Nazmi Pajar akan membahas mengenai tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan dalam model pengembangan understanding by design pada materi suhu dan kalor. Pertama-tama kita harus mengetahui makna dari understanding by design atau lebih disingkat dengan UBD. Nah, UBD ini dimaknai sebagai sebuah desain untuk pemahaman. Nah, pemahaman dalam hal ini diartikan secara mendalam, di mana siswa tidak hanya mengetahui sebuah topik dan pembahasannya, tetapi harus mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pemahaman tersebut. Adapun alur UBD terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi hasil yang diinginkan. Yang kedua, bukti penilaian. Yang ketiga, perancangan pembelajaran. Berikut penerapan tahap 1 identifikasi hasil yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tahap 1 hasil yang diinginkan. Yang pertama yaitu tujuan yang ditetapkan. Tujuan utama pembelajaran disusun berdasarkan dimensi kognitif dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi dan bertujuan mentransfer kompetensi dasar, yaitu memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam mekanisme menjaga kestabilan tubuh pada manusia dan hewan, serta dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu, pemuaian, dan kalor melalui percobaan secara berkelompok. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan 3 jenis termometer berdasarkan sumber literatur secara individu. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu berdasarkan sumber literatur secara individu. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pengertian koefisien Muai panjang berdasarkan sumber literatur secara individu. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan diskusi secara berkelompok. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan penyebab terjadinya pemuaian berdasarkan diskusi secara berkelompok. Yang ketujuh, peserta didik mampu menyebutkan contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan diskusi secara berkelompok. Dan yang kedelapan, peserta didik dapat menganalisis hubungan kalor dengan massa, jenis kalor, dan kenaikan suhu dengan cara melakukan percobaan secara berkelompok. Selanjutnya, pada pemahaman, peserta didik akan memahami bahwa pertama, suhu benda merupakan derajat panas benda, sedangkan kalor merupakan energi yang berpindah karena adanya perbedaan suhu. Kemudian yang kedua, pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu. Yang ketiga, kabel listrik terlihat lebih kendor pada siang hari dibanding malam hari, yang merupakan akibat dari pemuaian. Kemudian yang keempat, semakin kecil massa zat suatu benda, maka kalor yang diterima semakin sedikit, sehingga kalor berbanding lurus atau sebanding dengan massa zat jika kenaikan suhu dan kalor jenis zat tetap. Saya akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu pertanyaan penting. Nah, di dalam pertanyaan penting ini berisi pertanyaan pemantik atau perangsang yang akan membantu penyelidikan, pemahaman, dan transfer dalam belajar. Nah, pertanyaan penting ini harus menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Pertanyaan penting ini berguna untuk membangun sikap responsif peserta didik untuk menggali pemahamannya dan memicu peserta didik untuk memikirkan bagaimana dan apa yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan. Contoh pertanyaan yang dapat kita muat di dalam pertanyaan penting ini mengenai konsep suhu dan kalor. Misalnya yang pertama, tahukah kamu apa perbedaan suhu dan kalor? Nah, dari pertanyaan ini akan memacu peserta didik untuk menggali pengetahuan dasar mereka
tentang apa itu suhu dan apa itu kalor. Kemudian yang kedua, mengapa sebuah benda dapat memuai? Nah, dari pertanyaan ini kita dapat memacu peserta didik untuk menggali apa sih penyebab pemuaian itu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa saja contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari pertanyaan ini, peserta didik dapat menggali apa saja contoh peristiwa pemuaian yang pernah mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, apa saja benda yang menggunakan prinsip kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pertanyaan ini, peserta didik dapat menggali apa saja benda di sekitar mereka yang menggunakan prinsip kalor tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa ketika berada langsung di bawah terik matahari tubuh kita merasa kepanasan. Nah, dari pertanyaan ini peserta didik dapat mencari tahu kenapa sih ketika kita berada langsung di bawah terik matahari tubuh kita merasa kepanasan. Nah, ini berkaitan dengan hubungan kalor dan suhu. Setelah merancang tujuan yang ditetapkan, kompetensi dasar, tujuan utama, pemahaman, dan merancang pertanyaan penting, selanjutnya diharapkan peserta didik akan mengetahui konsep suhu, pemuaian dan kalor, perbedaan 3 jenis termometer, contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, alasan benda dapat memuai, hubungan kalor dengan massa, kalor jenis dan kenaikan suhu. Setelah itu, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu, pemuaian, dan kalor, membedakan 3 jenis termometer, menjelaskan pengertian titik tetap dalam penentuan skala suhu, menjelaskan pengertian koefisien muai panjang, menunjukkan pemuaian panjang dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan penyebab terjadinya pemuaian, menyebutkan contoh peristiwa pemuaian dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis hubungan kalor dengan massa, kalor jenis, dan kenaikan suhu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.